I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Al-Fatihah. Oh iya adik-adik, kira-kira hari ini ada yang sakit, ada yang tidak masuk? Oh ada 3. Kira-kira siapa namanya? Alif, dia sama Elis. Oh iya. Ya sebelum kita mulai, mari kita doakan teman-teman kita semoga segera sembuh agar bisa menemui lagi. Al-Fatihah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Koalisionari, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Untuk selanjutnya, di sini ada penyebab krisis energi anak-anak. Jadi penyebab krisis energi itu sangat banyak sekali. Di sini Kak Cita akan menjelaskan satu persatu apa itu penyebab krisis energi. Yang pertama ada kelebihan konsumsi. Apa itu kelebihan konsumsi? Yakni model konsumsi saat ini sebagian besar bergantung pada sumber daya dapat dikonsumsi dan terbatas seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Dan ini semakin dekat, semakin lama semakin habis. Menurut proyeksi saat ini, cadangan minyak bumi cukup 40-60 tahun. Wah, dikit sekali ya anak-anak. Minyak konvensional sekitar 60 tahun dan cadangan batu bara sekitar 2 abad. Jadi sangat sedikit sekali anak-anak konsumsi ini. Jika konsumsi ini berlebihan, maka konsumsi ini akan segera habis. Sekarang yang kedua, apa itu overpopulasi? Overpopulasi adalah peningkatan yang stabil dalam populasi dunia dan permintaannya akan energi. Yang ketiga, ada pemborosan energi. Pentingnya menghemat energi cukup sering dilakukan. Pemborosan energi menggambarkan pemborosan sumber energi, khususnya bahan bakar dan listrik. Jadi, kita harus tidak boros terhadap energi yang ada untuk masa depan agar tidak kehabisan energi tadi. Yang keempat, di sini ada pilihan energi terbarukan yang belum dipelajari atau kurang dimanfaatkan. Energi terbarukan masih tetap tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan di sebagian besar negara. Sebagian besar negara berasal dari sumber yang tidak terbarukan seperti batu bara. Ini berarti ada cukup banyak uang untuk perbaikan di alam. Yang kelima, di sini ada infrastruktur yang buruk. Yaitu infrastruktur yang buruk ini pengelolaan infrastruktur peralatan pembangkit listrik dapat menjadikan salah satu alasan lain akan krisisnya energi global. Beberapa negara menggunakan peralatan usaha membatasi produksi energi yang efisiensi dan efektif. Jadi, meskipun pembaruan infrastruktur membutuhkan banyak biaya dan menggunakan sejumlah besar sumber daya tambahan, namun hal tersebut dapat menyebabkan standar kinerja tinggi dan membantu mencegah krisis energi. 6.
ada keterlambatan dalam komisioning pembangkit listrik. Hal ini penundaan yang signifikan dalam komisioning atau uji coba pembangkit listrik baru dapat mengisi kesenjangan antara permintaan dan pasokan energi. Jadi, keterlambatan dalam kondisi pembangkit listrik itu adalah hasilnya sistem berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi permintaan listrik sehari-hari. Ketika pasokan tidak sesuai dengan permintaan, hal tersebut dapat mengakibatkan pelepasan beban, bahkan pemadaman sistem. Yang ketujuh, ada sistem distribusi yang buruk. Pemadaman listrik atau gangguan saluran dan gangguan pasokan adalah akibat dari sistem distribusi yang buruk. Gangguan ini menyebabkan pasokan menjadi mahal. Jadi, distribusi yang buruk ini akan menyebabkan pasokan menjadi lebih mahal. Yang kedelapan, ada kecelakaan besar dan bencana alam. Kecelakaan besar seperti patahan atau putusan jalur utama dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, dan gempa bumi ini menyebabkan berhentinya pasokan energi. Dan 9, peran antara negara juga dapat menghambat pasokan energi, terutama jika terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, UEA, atau Qatar sebagai pemasok energi utama atau minyak. Hal ini menyebabkan kenaikan harga minyak dan kelangkaan global yang pada gilirannya memiliki efek riak dan menyebabkan masalah bagi konsumen energi. Yang terakhir, ada faktor lain-lain. Ini adalah kenaikan pajak, pemogokan, peristiwa politik, musim panas yang parah atau musim dingin. Yang dingin dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi secara tiba-tiba dan dapat menghambat pasokan. Setelah kita menjelaskan krisis energi, penyebab krisis energi, dan cara mengatasi krisis energi dari materi tadi, apa ada yang bertanya anak-anak? Oh, tidak ada. Sekarang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang beberapa contoh hemat energi dan energi alternatif. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan kesepuluh, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. 11. Gunakan api kecil atau sedang untuk memasak untuk berhemat gas LPG. 12. Gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mencapai tujuan yang dekat. Selain menghemat energi, kalian juga bisa sekalian berolahraga untuk kesehatan. Terakhir, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita berhak menggunakannya, namun juga berkewajiban melestarikannya, sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar bio. Dengan berhemat energi, kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan, dan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27.
Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi itu tadi termasuk contoh-contoh hemat energi dan energi alternatif. Kira-kira dari anak-anak, apakah ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Baik, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus menjaga energi seperti tidak boros, menghemat energi, untuk kelangsungan masa depan kita kelak. Karena jika kita tidak bisa menghemat energi, maka lama-kelamaan energi tersebut akan habis. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Sekian dari Kak Tika. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.